Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu mata kuliah yang diajarkan di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, yaitu mata kuliah Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang seharusnya digunakan ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Sebagaimana kita ketahui bahwa tafsir itu secara umum ya coraknya terbagi kepada dua, ada tafsir riwai atau tafsir bil-ma'thur atau tafsir al-athari, dan kemudian di sisi lain ada juga yang disebut dengan tafsir bil-ra'i, di mana tafsir bil-ma'thur atau tafsir riwai itu adalah tafsir yang lebih dominan. Di dalamnya memuat tentang berbagai riwayat, baik yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun bersumber dari sahabat maupun tabi'in tentang makna sebuah ayat, sehingga di tafsir bil-ma'thur kita menemukan bahwa pendapat personal si mufassir biasanya sangat minim. Sementara di tafsir bir-ra'i justru sebaliknya lebih sering didominasi oleh pendapat atau ijtihad pribadi dari mufassir, dan otomatis itu berarti bahwa di dalam tafsir bir-ra'i kita akan menemukan jauh lebih sedikit ayat atau hadis atau perkataan para sahabat atau perkataan para tabi'in. Nah, dengan munculnya beragam tafsir ini, otomatis karena bagaimanapun setiap mufassir pasti memiliki kecenderungan masing-masing, mereka memiliki latar belakang mereka masing-masing, mereka melalui masa pendidikannya masing-masing, dan otomatis itu semua mempengaruhi pendapat mereka tentang tafsir ataupun cara mereka menafsirkan ataupun contoh-contoh yang mereka berikan untuk menafsirkan makna ayat. Nah, perbedaan pendapat di kalangan mufassirin ini seringkali menimbulkan polemik, di mana kemudian ada yang menganggapnya sesuatu yang lumrah, tidak perlu direspon sama sekali, sementara di sisi lain ada juga yang terlalu tegas atau berlebihan sehingga merasa selalu harus memilih salah satu pendapat, dan kemudian juga di sana terjadi proses pemilihan pendapat mufassir yang kadang-kadang tidak melalui jalur yang seharusnya. Maka di dalam mata kuliah ini, Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin, di dalam mata kuliah ini berupaya untuk diajarkan bagaimana seharusnya kita merespon perbedaan yang terjadi di kalangan mufassirin. Nah, sebagai untuk mengawali diskusi kita atau bincang-bincang kita tentang mata kuliah ini, mungkin kita bisa mulai dari jenis-jenis perbedaan ya di kitab tafsir. Walaupun perbedaan pendapatnya cukup banyak, namun sesungguhnya tidak semua perbedaan pendapat itu berarti pertentangan. Maka biasanya ulama tafsir membagi perbedaan pendapat di dalam kitab tafsir itu ke dalam dua jenis perbedaan. Ada yang perbedaan sifatnya tanawu, keragaman, variatif. Ada lagi perbedaan yang sifatnya tadad ya, atau kontradiktif. Nah, jadi dari sekian banyak perbedaan pendapat itu, seorang mufassir harusnya di awal mampu untuk mengidentifikasi perbedaan ini masuk kategori perbedaan yang kontradiktif atau masuk kategori perbedaan yang variatif. Ya, karena sesungguhnya tidak perlu upaya terlalu serius, apalagi upaya yang berlebihan untuk menguatkan salah satu pendapat, padahal perbedaan itu sifatnya variatif atau tanawu. Nah, perlu usaha serius, dibutuhkan usaha sangat serius untuk mentarjih, melakukan proses tarjih, menentukan mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, mana pendapat yang bisa diambil, mana pendapat yang tidak boleh diambil, jika memang itu adalah perbedaan yang sifatnya tadad atau perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Nah, di mata kuliah ini, Qawaidut Tarjih, kita belajar tentang berbagai prinsip yang harapannya dengan berbagai prinsip itu
kita jadi tahu, jadi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi setiap perbedaan pendapat tafsir yang muncul, yang ada dalam kitab tafsir ini, apakah perbedaan yang sifatnya variatif atau perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Itu yang pertama. Kemudian melalui mata kuliah ini juga kita belajar bagaimana menggunakan prinsip yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan yang sifatnya kontradiktif itu. Jadi kalau udah fix bahwa perbedaan ini adalah perbedaan pendapat mufassir ini masuk ke dalam kategori perbedaan yang kontradiktif atau tadad, maka melalui mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kaidah yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Nah, kita akan mengawali bincang-bincang kita tentang mata kuliah Qawaid Tarjih ini dengan beberapa definisi penting yang nanti akan sering digunakan di dalam kajian, di dalam matkul ini. Yang pertama sekali adalah tafsir sendiri. Ya, tafsir secara bahasa sering sekali diartikan dia adalah kashful murad atau al-ibanah atau idahul kalam, ya, mengungkap maksud atau menerangkan sesuatu yang masih gelap ataupun menjelaskan suatu perkataan. Ya, jadi secara bahasa tafsir berarti upaya untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas. Nah, secara ilmu tafsir itu sering didefinisikan, kalau kita gabungkan berbagai definisi yang diberikan oleh mufassir, karena banyak sekali redaksi-redaksi definisi tafsir yang diberikan, di antaranya yang singkat, yang mungkin agak mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami, tafsir adalah kashfu muradillahi ta'ala anil ayah al-Qur'aniyah hasba at-taqah al-bashariyah, ya, mengungkap maksud Allah Subhanahu wa taala dari ayat Qur'anul Karim sesuai batas kemampuan manusia. Nah, dari definisi ini kita bisa tahu bahwa tafsir itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seenaknya, artinya mereka yang tidak memiliki latar belakang kemampuan tentang Al-Quran, studi Al-Quran, qawaid tafsir dan sebagainya, yang berhak melakukan tafsir harusnya mereka yang sangat mumpuni, punya kompetensi, karena ini adalah upaya yang serius. Kemudian yang kedua, yang juga perlu digarisbawahi, berarti tafsir adalah mengungkap maksud Allah. Jadi pesan yang disampaikan oleh mufassir, idealnya setiap mufassir berusaha untuk menggali makna apa yang Allah Azza wa Jalla ingin sampaikan melalui ayat Al-Quran. Jadi walaupun memang tidak bisa dihindari aspek subjektivitas, ya, karena setiap orang pasti dipengaruhi oleh latar belakangnya, dipengaruhi oleh pendidikannya, dipengaruhi oleh bacaannya dan sebagainya. Namun si mufassir harus berniat melalui tafsir yang dilakukannya bukan untuk menyampaikan pendapat pribadinya tentang makna ayat, tapi idealnya adalah menggali pesan tersembunyi apa yang Allah ingin sampaikan melalui ayat Al-Quranul Karim. Ya, kemudian yang terakhir, melalui definisi ini ya kita juga belajar bahwa walaupun seorang mufassir haruslah sosok yang punya kompetensi dalam bidang ilmu tafsir, ya dia terlihat serius, jujur, tulus untuk benar-benar mengungkap maksud Allah, berusaha untuk menyampingkan kecenderungan pribadinya dan sebagainya. Tapi ia juga harus memperhatikan bahwa apa yang disampaikannya tentang tafsir adalah sesuatu yang memang normal dan wajar disampaikan oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak kemudian mengada-ngada tentang makna sebuah ayat atau menafsirkan ayat secara berlebihan tanpa memiliki referensi yang kuat. Nah, kemudian yang berikutnya masih di dalam ilmu Qawaid Tarjih, ya, kita juga akan belajar tentang apa itu mufassir, ya, secara umum. Mufassir itu orang yang melakukan tafsir, ya. Biasanya mufassir ya sudah, mufassir itu adalah yang menafsirkan, padahal definisinya tidaklah sesederhana itu. Mufassir itu setidaknya harus pada diri seorang mufassir mengandung 4 kompetensi. Yang pertama sekali, dia harus memiliki ahliyah tammah. Ya, dia punya kemampuan yang nyaris sempurna ketika berhadapan atau berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, menyangkut ilmu bahasa, ilmu asbabun nuzul, ya, munasabat, lughah, adab dan sebagainya, ya, yang banyak ulama mengatakan bahwa tak terhitung karena Al-Quranul Karim memuat semua
aspek ilmu pengetahuan, maka berarti pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mufassir sebenarnya adalah pengetahuan yang nggak ada habisnya. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah mufassir terbaik, jawabannya ya mufassir yang paling banyak ilmunya tentang semua hal yang terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mufassir terbaik ketika ayat menyinggung soal lautan misalnya, berarti mufassir terbaik untuk ayat yang seperti itu adalah yang selain ia paham bahasa Arab, tahu sejarah Al-Quran dan seterusnya, ia juga harusnya seorang pakar kelautan gitu dan seterusnya. Jadi mufassir yang pertama sekali harus punya ahliyah tamah, yu'rafu biha muradullahi ta'ala. Kemudian yang kedua, mufassir haruslah orang yang banyak tahu tentang metodologi penafsiran, manahijul mufassirin. Karena nggak mungkin seorang mufassir tiba-tiba nggak tahu bagaimana metode penafsiran yang ada, yang berkembang di masyarakat. Ya, karena kan cara itu bisa sangat beragam, ya seperti yang kita sama-sama saksikan di era sekarang ini, di mana hampir rata-rata mufassir memiliki kecenderungannya masing-masing. Ada mufassir kecenderungannya sosial, kultural, ada mufassir kecenderungannya sastra, ada mufassir kecenderungannya hukum, ada mufassir kecenderungannya sains dan sebagainya. Jadi mufassir idealnya adalah juga seorang yang tahu berbagai metode penafsiran. Kemudian yang ketiga, mufassir juga harusnya adalah orang yang tahu banyak tentang berbagai referensi kitab-kitab tafsir. Yang ini menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya di dalam bidang penafsiran. Ya, jadi dia tahu bagaimana sejarah tafsir itu berkembang, karya-karya tafsir dari masa ke masa. Dan yang terakhir sekali, seorang mufassir adalah orang yang menekuni tafsir sebagai suatu profesi. Apakah menulis karya tentang tafsir atau menyampaikan kajian ilmu tentang tafsir ayat Al-Quranul Karim. Jadi mufassir, dan kata mufassir kan ada di dalam redaksi nama mata kuliah ini, Qawaidul Mufassirin, ya, Qawaidut Tarjih Indal Mufassirin. Maka mufassir itu berarti ada 4, seseorang yang memiliki 4 keahlian. Yang pertama sekali dia harus punya kompetensi yang sangat mumpuni ketika berhadapan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, ia adalah sosok yang tahu betul berbagai metode dalam penafsiran. Yang ketiga, ia adalah sosok yang mengerti dan tahu banyak tentang berbagai referensi tafsir. Dan yang keempat, ia adalah seorang yang memang menekuni profesi sebagai seorang mufassir, apakah dengan menulis karya tafsir atau dengan cara menyampaikan tafsir secara lisan, ya, dalam kajian keilmuan tafsir. Nah, kemudian definisi lain yang juga kita akan lihat pada pertemuan ini adalah tentang ta'arud. Ya, ta'arud itu artinya pertentangan. Ya. Jadi di dalam Qawaidit Tarjih ini disyaratkan adanya pertentangan, atau dalam bahasa lainnya adanya kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi itu tidak sampai pada level ta'arud, maka dianggap tidak perlu dilakukan proses tarjih. Ya, jadi mata kuliah ini sebenarnya bagus sekali, bukan hanya untuk pengetahuan bagaimana berhadapan dengan perbedaan pendapat di dalam kitab tafsir, tapi juga sekaligus untuk menjernihkan pikiran kita bagaimana berhadapan dengan berbagai macam perbedaan pendapat yang terjadi dalam kehidupan secara umum. Ya, artinya tidak semua perbedaan itu sesungguhnya perbedaan yang kemudian harus diselesaikan menuju satu kesatuan pendapat. Ya, bisa jadi perbedaan itu sifatnya variatif, keragaman justru memperindah nuansa kehidupan. Nah, begitu pula dalam penafsiran. Jadi justru sebagian besar perbedaan pendapat tafsir itu adalah dalam rangka untuk memperluas, ya, khazanah penafsiran sehingga menjadi lebih indah, cakupannya menjadi lebih luas, dan kita bisa menikmati sajian tafsir yang lebih menarik. Hanya sedikit saja sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang kemudian perlu ditarjih. Nah, pastikan di sana ada unsur ta'arudnya, ada pertentangannya. Artinya tidak mungkin sesuatu yang dua hal yang tidak mungkin bertemu pada satu waktu, pada satu tempat. Itu biasanya definisinya disampaikan seperti itu. Jadi ada pertentangan. Kemudian yang ketiga ada tarjih. Ya, apa itu tarjih? Tarjih itu proses untuk menguatkan salah satu pendapat atau proses untuk melemahkan salah satu pendapat. Ya, jadi bisa saja tarjih itu dengan mengatakan, oh, antara A dengan B, misalnya pendapat A lebih kuat dari pendapat B,
Termasuk juga tarjih ketika seorang murajjih mengatakan pendapat B lebih lemah dibandingkan pendapat A, dan termasuk juga tarjih ketika seorang murajjih mengatakan bahwa kedua-dua pendapat ini tidak benar. Nah, yang benar adalah dia mengemukakan pendapat pribadinya, yaitu juga termasuk tarjih. Jadi aspek tarjih itu banyak sekali, bisa mentarjih salah satu pendapat, bisa melemahkan salah satu pendapat, bisa menguatkan kedua pendapat. Ya, jadi dua-duanya ditarjih, bisa melemahkan kedua-duanya, dan kemudian dia mentarjih pendapat pribadinya atau pendapat di luar dua pendapat yang saling bertentangan tersebut. Kemudian definisi ketiga yang juga kita nanti akan, terminologi ini akan sering kita gunakan, itu kaidah. Apa itu kaidah? Itu al-asas, ya, prinsip utama yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mufassirin. Kemudian di sana ada qawaidut tarjih, prinsip-prinsip tarjih. Ya, kalau kaidah sifatnya umum, tapi kalau sudah qawaidut tarjih, prinsip-prinsip tarjih yang digunakan untuk melakukan proses tarjih. Dan kemudian apa objek kajian dari qawaid tarjih ini? Aqwalul mufassir. Ini yang perlu digarisbawahi, yang dimana seringkali ada banyak yang keliru berpikir bahwa mata kuliah qawaidut tarjih indal mufassirin belajar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, ya, atau perbedaan pendapat di kalangan mutakallimin. Tidak sama sekali. Mata kuliah qawaidut tarjih indal mufassirin mengkhususkan dirinya untuk hanya menyelesaikan perbedaan pendapat yang di dalamnya mengandung ta'arud, mengandung pertentangan di kalangan mufassirin. Jadi objek kajiannya adalah pendapat para mufassir. Kemudian apa tujuan dari belajar ilmu qawaidul mufassirin ini? Tujuannya adalah agar kita bisa tahu mana yang paling sahih, ya. Ketika ada pertentangan tentunya, ketika dipastikan memang pertentangan itu perlu diselesaikan dengan tarjih, mana yang paling sahih, ada yang agar kita tahu sebagai pengetahuan, kemudian ada yang mana yang paling sahih agar kemudian mengoreksi cara kita mengamalkan makna yang terkandung di dalam ayat. Ya. Kemudian yang terakhir, dari mana sumber ilmu yang digunakan untuk menyusun qawaid tarjih ini? Ada banyak, ada usuluddin, bahasa Arab sendiri, usul fiqh, qawaid fikih, dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bila itu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.